sombong. Iya dong, gue bilang lo kalau datang dalam hidup gue cuman mau nambahin dosa sama beban hidup, mendingan gak usah ya. Sorry, alergi sama laki-laki pelit gitu. Terus kak temanku bilang, minta ini, ngapain minta yang kecil-kecil, sekali minta gede lah, kita tes mampu nggak dia gitu. Kalau nggak mampu mending kita tidurnya nyak di rumah, ha? Biarin aja sayang, dibilang cewek matre nggak apa-apa. Itu cara kita perempuan menghargai diri kita. Ingat, perempuan itu perlu dirawat ya. Lagi dibikin. Tengkurian, ada. Jadi aku tuh dididik sama orang tua aku tuh. Terus kakakku cowok-cowok semua ya. Zaman dulu SMP itu temen-temen itu udah dibonceng-boncengin motor tuh sama cowok-cowok. Aku mah jalan kaki terobos jalan itu 2 kilo ke sekolahan. 2 kilo aku lewat hutan. Kalian mau tahu, lihat pas lewat hutan tuh yang gue takut diperkosa orang. Jadi kalau masuk hutan, assalamualaikum ya Nabi Hidir, assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Gitu doanya anak kecil kan. Pulang-pulang ada cowok nih bawa motor gitu kan, abis merantau dari Kalimantan punya motor baru gitu, mau bareng enggak gitu. Pokoknya diajarin jangan jadi cewek murahan, kata kakakku gitu. Ada acara bola gitu ya di kampung gitu, bola gitu di kecamatan gitu, teman-teman nonton, aku ikut boncengan sama teman bertiga dulu itu SMP tuh. Langsung dicari sama bapakku, wah tak kayak cacat kamu daripada bikin malu keluarga. Kakakku nyari pulang, dijambak aku, tak gundulin kamu kalau sampai kayak gitu bikin malu keluarga gitu. Tapi alhamdulillah tuh, biar kalau prinsip orang tua aku tuh biar laki-laki yang main ke rumah, bukan kita tuh mau dibawa-bawa keluar sana, dirusak kita orang tua nggak tahu. Ya, jadi laki-laki sampai sekarang pun siapa mau bentuknya gimana, mau gimana, suka sama aku ya aku bawa ke keluarga aku. Ini keluarga aku, kamu ketemu nih bapakku, aku asal usul keluarga aku, ini kakakku, tak kasih tahu, tak kenalin gitu, tak kenalin. Jadi aku kasih tahu ke kakakku gitu. Jadi laki-laki kalau mau main-main sama aku kan, nggak berani gitu loh. Terus tapi waktu SMA aku pacaran, dia semester 5, akunya SMA kelas 1 di Semarang. Nek pacaran diintip-intip terus sama omku sama tanteku. Kan aku di ruang tamu, terus omku di atas gitu, ada kaca gitu, diintip-intip gitu. Padahal tempat di garasi itu tempat aku mau cium-cium gitu kan, Terus omku langsung turun tek gitu. Ya mas, hati-hati ya. Dalam hati aku langsung gimana ini gitu. Terus kalau kayak apa sih dulu malam minggu gitu ya, jam 10 tuh udah sampai rumah. Pergi tuh jam maghrib, sholat maghrib, terus nggak boleh jauh-jauh, diteleponin terus di jalan. Jangan terlambat ya pulangnya ya, jangan telat ya pulangnya ya. Aku kan gini, kamu tuh anak orang nggak punya, cari laki-laki yang kaya. Ya iyalah yang kaya, yang pinter. Tapi aku dari dulu tuh nggak melihat orang tuh kaya. Dulu ada cowok kaya tapi wong tuanya yang kaya, dianya tuh nggak ada gitu loh, diajak ngomong nggak nyambung, aku nggak mau, aku tolak. Tapi kok cowok diajak ngomong nyambung, terus aku dulu daripada cari guru les kan, terus pacarku tak suruh ngelesin. Itu tuh kenalannya, aku bantuin tanteku di salon. Aku kan sekolah dulu ikut tanteku di Semarang. Jadi kalau hari Minggu aku pagi-pagi bantuin di salon lah, ngeramasin, terus di kasir gitu kan. Jadi itu kayak keluarga menteri apa gitu loh dulu. Terus tantenya tuh suka nyalon lah, dia tuh nyupirin tantenya. Terus pas dikasih tuh dia ngeliatin aku, terus dia potong rambut kan, tak cuci sama aku tuh matanya mendelo ngono, tak grocok rasanya matanya kan, pengen tak grocok gitu kan. Terus lama-lama dia, zaman dulu teleponnya masih yang muter itu loh, kring gitu, pakai koin kring gitu. Terus telepon,
boleh ketemu Mas Sinta nggak, kata gitu. 2003 gue belum dugem, ngarang. Dugem itu mah gue tahun 2007, ngarang banget itu mah, orang ngarang. 2003 nggak ada aku dugem. Mungkin aku lomba-lomba ya di Astro kali ya. Aku lomba mungkin itu. Zaman-zaman dulu aku lomba-lomba. Lomba model, lomba dance. Itu aku dulu. Nah, itu mungkin aku lagi lomba-lomba itu, ikut lomba-lomba gitu kayak di hotel apa sih dulu tuh? Mall Ciputra ya, di Mall Ciputra. Terus dulu Astro tuh di mana? Java Salo, Java Mall. Ya, kayaknya kalau nggak salah. Manis katanya dulu, manis kan. Dulu Arab ya, Arab no, Arab cemas yo kan. Terus dia tuh rajin, tiap tantenya mani pedi dia nganterin. Terus tantenya cat rambut tuh kan, dia nganterin gitu. Berawal dari gitu, pacarannya tuh nganterin tantenya. Terus aku kan tinggal di tanteku. Ya udahlah. Ya udah, terus akhirnya dia nelpon gitu loh, tapi pakai telepon yang kering gitu, yang muter kering gitu. Terus pas itu kakakku kan masih pendidikan tuh, angkatan udara pendidikan. Terus ada temennya, temennya itu satu angkatan kan, satu letting gitu loh, angkatan udara juga gitu. Ih, badannya cakep juga nih gitu, tapi hitam keling karena pendidikan kan, keling gitu. Nggak taunya dia nelpon aku juga, suka sama aku gitu loh, suka juga sama aku kan. Terus aku agak gatel juga respon gitu kan. Aku respon ke telepon ke wartel. Aku nelponnya ke wartel dulu, telepon, tapi dia masih pendidikan di Solo apa di mana ya, lupa aku dulu. Terus udah tuh, tapi aku tetap akhirnya aku pacarannya sama yang itu, yang anak kuliahan semester 5. Terus kalau jemput aku kan pakai mobil ya gitu, boro-boro bapak ibu gue beliin motor ya, dijemputnya pakai mobil BMW dulu. Dari situlah aku suka laki yang punya mobil, jadi matre ya kan. PK makin cakep, alhamdulillah. OP, alhamdulillah, nggak ada OP-OPan, dirawat. Coba kalau kalian tuh makan sehat, jauhin gula ya, kulit lo yang tadinya kusem tuh bisa cerah. Makan sehat, kurangin yang minyak itu, rebus-rebusan. Coba sekarang makan rebus-rebusan, cobain deh. Terus kalian makan sehat, tidur yang cukup. Mbak makan nasi nggak? Makan 1 kali, nasi 1 kali doang, sehari sekali. Kalau memang enggak ya memang porsinya tuh kayak 5 suap, tapi bagi dua gitu. Aku nggak pernah minum manis-manis, aku minumnya air putih terus, selalu air putih ya. Aku nggak pernah main Facebook ya, main Facebook. Dan dulu aku tuh di kampung tuh pernah jadi penyiar radio apa ya, Rotari ya, radio teman saya. Aku pakai nama Gladesia artinya itu gadis Desia gitu loh. Mbak cari jodoh nggak? Jodoh tuh nggak usah dicari, tapi kalau kita nggak kemana-mana ya nggak dapet jodoh. Butuh gula lah, nasi kan ada gulanya ya, buah juga ada gulanya. Emang buah nggak ada gulanya? Aku tuh bisa 1 tahun cuman 1 kali atau 2 kali tuh momen lebaran atau ada orang ulang tahun minum es teler ya. Santan udah nggak suka sama sekali, karena aku punya asam lambung tuh udah nggak minum susu, udah nggak minum teh, nggak minum kopi. Itu sesekali, mungkin 1 tahun itu cuman 2 kali atau 3 kali ya.
Kalau orang bilang, wah ini operasi. Kalau lo operasi, ya kalau ekonominya baik-baik aja sampai lo umur 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ekonominya baik-baik. Kalau enggak, hidung melihat mau benerinnya gimana? Udah kendor, udah turun sampai sini, nggak bisa benerin gimana? Karena aku tuh menabung dari usia 25 tahun itu menabung kesehatan ya. Menabung kesehatan itu dari pola makan aku sudah ngatur. Jadi kayak makanan-makanan apapun aku masih makan. Jadi teman gue suka bilang, gila lo masih makan ini. Iya, tapi bukan menjadikan aku tuh edik makan yang gue suka terus gini-gini, enggak gitu. Ntar nggak kurang gizi ya mbak minum susu. Aku nggak pernah minum susu, nggak pernah. Udah nggak pernah minum susu. Terus kalau lapar makan apa? Nggak gemuk. Aku makan telur rebus. Makan apa mbak? Ubi rebus ya. Ubi rebus, singkong rebus, jagung rebus ya mbak ya. Ibu tanya iku mbak ya, aku tiap hari masakin itu. Ngemil-ngemil itu udah nggak pernah ngemil gorengan ya mbak ya. Ibu ngemil gorengan jarang ya. Nek makan, ibu makan apa mbak? Sambel, rebus-rebusan, lalapan ya. Lalapan, dadar telur, opor ceplok telur, atau ikan goreng. Senengnya makan ikan. Aku tuh udah, ibu malah hampir jarang ya mbak makan daging ya. Tuh makan daging pun aku mungkin setahun 2 kali. Itu lebaran sama ada momen orang ulang tahun lah paling gitu. Makan pun dikit-dikit gitu. Aku lebih suka ikan gitu loh. Kalau sudah lansia susah turun ya, wah nggak ada yang susah sebenarnya tuh. Yang susah itu menjaga makan. Yo, yang susah itu menjaga makan. Ikan bilis mau, ikan emas mau. Aku malah ikan lele yo mau. Aku daripada ayam mending milih ikan. Masih lah. Aku tuh makan penting ada sambel, ada lalapan dan itu terus masih sampai sekarang aku tuh makan gitu, nggak yang kayak orang harus makan ini. Tapi sesekali aku sama anakku. Mbak ceritain dari bangun tidur mau tidur. Nah, bangun tidur aku minum air putih hangat 1 gelas ya, minum air putih hangat 1 gelas. Udah nanti jam 10 atau jam 11 aku lapar tuh gigitin jagung manis gitu, jagung ya, gigitin jagung atau ubi, atau aku makan telur dulu 1 biji. Siang aku makan gitu. Tapi kalau aku mau olahraga pagi tuh aku makan ubi, bisa makan 2 potong, terus makan telur 3, olahraga gitu. Terus nanti siang aku baru makan nasi sama sambel sama sayuran gitulah, mau yang apa yang aku mau gitu. Terus kalau makan jangan sambil minum ya. Kalau makan jangan sambil minum. Kadang-kadang orang makan sambil minum air es teh, enak emang ya, tapi aku sih udah nggak pernah. Sekarang kakakku itu umur udah 53 ya, aku bilang mbak kamu sih kalau pagi teh 1 gelas gelegek air putih anget, coba aku mual coba diajarin, aku bilang gitu. Belum sikat gigi belum apa langsung air putih hangat. Itu kayak ponakan aku juga, dia punya kelenjar gitu, sekarang berkurang lah gitu. Terus sore aku makan nasi lagi. Tapi jam 5 maksimal. Jam 5 aku makan nasi gitu. Makan nasi sama lauknya apa gitu. Atau aku bisa makan di luar, mungkin kayak cheating lah ya, keluar nongkrong sama temen, aku makan di situ gitu. Aku makan. Terus aku makan. Tapi malam aku udah gak makan lagi. Yo ono buah yo ngemil ngono lah makan ya. Kadang-kadang aku lagi males mau ngejus. Faris itu sekarang di mana mbak? Ada di Wonosobo. Air putih itu bagus ya. Masih ngemil nggak mbak? Jarang aku ngemil itu. Itu kalau kayak lagi mens. Roti gitu makan nggak mbak? Enggak, aku udah nggak makan roti. Sesekali aku makan.
Aku tuh lebih suka makan ubi, singkong. Aku balik lagi ke orang-orang zaman dulu. Itu kenapa usianya awet-awet, nggak ada masalah dengan papa. Dan alhamdulillah tuh aku bulan Juli kemarin ngecek semuanya. Ngecek semuanya tuh gula, darah, terus opo, semuanya normal. Alhamdulillahirobbilalamin. Aku dulu punya asam uratku tuh pernah 11, tapi sekarang tuh 5 terus 5, 6 gitu. Itu mungkin kayak sayur-sayuran hijau-hijau. Jadi aku apa sih yang nggak boleh, nggak boleh gitu loh. Berarti defisit kalorinya terkait. Terus kalau sekarang timbangan aku 57, 56, 57, 56, 57 gitu terus. Terus pakaian-pakaian aku yang dulu tuh muat. Aku tuh nggak selalu beli baju, tiap tahun tuh nggak selalu beli baju. Terus kalau syuting ya, baju-baju main aku dulu tak pakai buat syuting, yang buat main aku beli baru gitu. Pantangan asam urat yo kayak sayur yang banyak apanya tuh, yang pokoknya yang memacu untuk asam urat yo dihindarin lah gitu. Yang banyak purinnya ya betul. Tinggi 163. Ya purin ya, yang banyak purinnya tuh kayak apa sih namanya? Kangkung katanya ya. Kangkung terus brokoli, kurang-kurangin. Padahal aku dulu suka banget makan ngemilin brokoli, ternyata nggak bagus ya wis tak hindarin gitu. Bayem, betul tuh bayem. Nah, aku nggak makan, tapi sesekali makan gitu. Tapi wis nggak sering-sering makan gitu loh. Aku lebih suka makan apa ya namanya, ikan goreng yuk, lalapan pakai kemangi lah, atau pakai poh-pohan atau timun gitu kan. Aku makan itu tuh sambel yang dadak gitu. Aku nggak suka yang sambel kaleng-kaleng atau saset-saset, aku nggak suka. Itu banyak pengawetnya, mau gimana pun ya itu. Kayak kemarin aku cek jantung, fungsi ginjal, semuanya ya, alhamdulillahirobbilalamin masih bagus loh. Di usia aku 39 mau 40 tuh nggak ada kolesterol sama sekali. Aku alhamdulillahirobbilalamin. Terus gula darahku normal, asam uratku sekarang udah normal, udah nggak punya lagi asam urat gitu. Terus aku kan minum jus setiap hari ya, jus wortel tak campur tomat, tak campur apel, jeruk. Setiap hari aku minum itu. Kamu tahu nggak, aku tadinya min mataku, sekarang aku udah nggak pakai kacamata lagi. Terus naik nyetir tuh silindernya kayak berkurang deh aku. Saya nggak tahu ya, itu mungkin karena hidupku yang sekarang tuh hidup makanan sehat kali ya gitu. Lima 36. Aku juga segitu, umur 36. Makanan loh sebenarnya. Kalau olahraga itu kan cuma berapa puluh persen ya, tapi dari makanan. Coba deh makanan. Minum obat diet nggak mbak? Minum obat diet itu waktu kemarin aku lagi gemuk, lagi stres-stresnya kan, aku sempat minum obat dari psikiater kan. Itu aku gemuk. Yang kawin kemarin cuma 2 bulan itu bikin sakit kepala aku. Nggak mau lagi aku, mental gue kena, nggak mau gue. Kalau gorengan kak, gorengan aku masih makan kayak ayam goreng, tapi ayam kampung aku. Terus kalau ayam tuh suka tak bumbu kuning yang itu, yang nggak pakai santan gitu. Terus aku sekarang udah berusaha tidak minum minuman obat atau vitamin aku nggak. Aku beli vitamin malah sampai expired, jadi banyak vitamin tak kasih saudaraku. Terus aku tuh lebih mendapatkan dari nutrisi makanan ya mungkin aku orang primitif gitu loh. Terus aku lebih suka minum jamu. Terus kalau masak sop kayak sop sayur bening-bening gitu, andai kan kepala ikan gitu, aku jainin yang banyak gitu. Minyaknya pakai minyak biasa, aku minyak apa aja yang ada di rumah. Kadang-kadang minyak jelantah pun tak pakai buat numis ya makan. Tak makan aku. Daripada mau bazir ya, namanya mama ya kan. Bekas buat goreng apa terus buat goreng ikan lagi. Usia berapa kak? Usia aku 39 mau 40.
guys. Kalau rambut aku pakai hair tonic, sebisa mungkin pakai hair tonic. Jadi apapun jadi alim ya. Jadi alim gimana? Aku tuh dari dulu kalau syuting pakainya seksi. Waktu peran jadi main film-film seksi. Tapi kalau ketemu aslinya aku senangnya pakai celana pendek, pakai kaos, pakai sandal teplek, pakai sandal jepit. Baru-baru aja nih, gara-gara aku tuh sering dimarahin sama temen-temen nggak boleh masuk ke tempat karena kebiasaan aku pakai sandal swallow, ngerti ra? Sandal jepit swallow. Baru-baru aku tuh 2000 berapa ya, 14 mungkin baru beli sandal mahal. Dulu mah senengnya ngono. Aku tuh berpikir gini, masuk kemana yang penting nggak diusir, kita bayar udah gitu, prinsipku gitu. Terus kita tuh lebih bagus tuh tidak bisa dibaca orang ya, punya duit nggak iso dibaca orang, ngerti ra? Hidup yang penting kita tuh manajemen kehidupannya bener. Kau lihatlah ya kan, oh artis ini kok sendiri, kayaknya nggak terlalu kaya gitu, tapi kok cukup ya dia bisa jalan-jalan gini. Aku tuh ya pengen kayak orang-orang pengen jalan ke Eropa, tapi mikir ke Eropa segitu ya eman-eman, mendingan kalau aku tak DP-in, beliin tanah, tak beliin emas. Engko nek aku lagi susah iso tak jual, ya kan? Pengen ke Eropa, kecuali nanti ada yang bayarin ya ayolah gue berangkat ke Eropa gitu kan. Gue sampai sekarang belum pernah ke Eropa. Paling jauh itu aku ke Jepang, itu pun ikut suami dulu, ikut mantan suamiku. Hah? Apa kuwi? By the way, Sinta rencana ambil program hamil lagi kapan? Bojone gak ono gendeng we. Oh, gak punya suami terus hamil ngono. Dan aku sudah dibakar karo bapakku lah sama keluargaku. Belum, besok. Bojone ning ndi bojone? Ha, tak buang. Ora kanggo gawe. Siap. Nggak syuting mbak, belum, besok. Syutingnya besok. Bun, saya minum vitamin Nurskin Ultim tiap hari, minumnya ada efek sampingnya apa enggak lah? Kalau itu tanya sama dokter, itu bukan tempatnya aku menjawab. Tapi kalau aku sudah menghindari yang namanya obat-obatan ya, menghindari namanya obat-obatan. Allah sudah ciptakan tanaman ini tanaman itu, kalian aja yang males. Zaman waktu kandani bawa botol itu air cupang ya, isinya tuh jahe, madu, persan lemon. Tak minum terus, setiap hari aku minum itu. Pulang syuting kumur-kumur garam, air hangat sampai muntah gitu. Kan bisa ketemu orang gitu loh. Nggak pulang Wonosobo pulang. Aku tuh kalau pulang nggak pernah kemana-mana. Tujuan aku pulang ketemu bapakku. Ya, jadi keluarga pada ngumpul gitu loh. Jadi aku ya udah itu aja, sama minuman gitu dikatain orang, cupang itu minuman air cupang ya mam, air cupang itu ya gitu. Yang pada belagu-belagu beli obat yang inilah, komplikasi lo sakit sekarang, badannya suka geter-geter gitu kan. Manfaat kumur-kumur garam buat apa? Biar mulutmu nggak bau ya, satu nggak bau mulut. Terus kalau ini kan zaman dulu katanya COVID itu ada yang nyangkut di sini gitu loh, riak-riak itu biar keluar gitu loh. Yang bagus jahe, kunyit, laos, serai, kayu manis, pandan diseduh, jangan kasih madu kak, gula madu isinya. Aku seneng madu, aku nggak seneng gula. Ya, aku nggak seneng gula, seneng madu aku. Gitu. Orang seneng gula, aku sampai sekarang nggak suka gula. Kalau kunyit aku seneng tak bikin jamu kunir asem. Jamu kunir asem itu di kulit bagus. Mew-mewnya juga wangi ya, bau stroberi, ngerti? Dan keset sampai kayak lantai, set gitu. Ada pasir-pasirnya dikit. Tapi makan manis masih makan kak? Enggak makan aku.
Kakak kita kata temenku, oh ya mirip ya. Mbak, berarti kan di dunia ini ada manusia yang kembar 7 ya. Mungkin kamu bagian dari kembaran aku kali ya. Resepnya nggak punya suami sama nggak mudah sakit hati. Kalau difitnah orang nggak usah dibales. Ya. Aku juga nggak pernah makan gula. Sudah bertahun-tahun. Takut bahaya gula pasir. Oh, aku nggak pernah lagi minum gula-gulaan. Gula ya kan. Apalagi sekarang banyak laki-laki korban janji manis. Nah, tambah lagi makan gula ya. Nanti diabetes. Kak, dari minum mana berubah pola makan. Kak, dari mana berubah pola makan? 5 juta per bulan cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. 50 aja nggak cukup sebulan. Rambut aku pakai. Nah, Mbak. Tapi itu ntar ya, masukin keranjang kuning nanti aja. Ada nggak di sini? Boros amat, Mas. Boros itu kalau kita nggak bisa cari duit. Kalau kita bisa cari duit ya orang boros. Tira. Emang aku hidup cuma buat diri sendiri. Kalau buat diri sendiri sih nggak boros. Aku punya tanggungan yang sama Allah dititip-titipin ya. Ada orang yang mungkin memang ya aku dikasih rezeki dititipin aja, udah gitu aja ya. 60 juta cukup ya, dicukup-cukup ke wae. Sinta harusnya jadi menteri urusan wanita biar wanita Indonesia waras dan bugar, please. Aku kalau mau jadi pejabat harus kuliah dulu, harus menguasai bahasa Inggris, harus kursus. Jadi orang on. Jadi nggak cuman menjadi kayak dibisikin orang ini gampang dibisikin orang. Enggak, kita harus punya prinsip sendiri dan aku lihat ya sebenarnya banyak loh anggota dewan itu datang nih kunjungan kerja. Dia cuman foto-foto aja, ya kan? Foto-foto aja. Jadi dia tidak mengerti apa yang dikeluhkan rakyat. Nah, kalau yang bener kan dia bener-bener dateng, dia ngobrol apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Ya kan? Jadi tahu keluh kesahnya gitu loh. Nah, kalau sekarang itu kan enggak. Yang penting lo cakep, lo kenal orang dalam, ya kan, atau simpan siapa dutanya benyong, ya sudah. Masalah otak mah nomor sekian. Ya salahnya kalian juga milih, karena milih dibayar ya. Namanya orang dagang nggak mana ada orang yang nggak mau untung. Ya mesti mereka mau untung lah. Mana ada yang nggak mau cari untung? Makanya kalian kok dikasih duit tuh mikir, berarti nanti kalau pemimpin gue ini, wakilnya gue tuh nggak amanah ya. Jangan salah, kalian tuh dibayar kok. Makanya orang tuh harus punya prinsip, pilihan, dilihat juga nih pemimpin ini. Oh, kira-kira kinerjanya gimana ya, selama hidupnya dia tuh gimana ya. Oh, dia gimana ke masyarakat, itu yang dilihat. Kalau aku nggak ada aku aja kalau nggak suka sama pejabat itu gitu ya, gue nggak follow dia loh. Ada gila kan aku ini perempuan satu ini. Nggak pernah ikut pemilu, Kak. Pernah ikut pemilu, milih lah, nyoblos lah. Ya kan? Milih aku milih, tapi aku tuh pakai logika. Aku nih ngomong apa-apa ya, mesti tak delok dulu gitu loh. Kalau perempuan tuh kan sekarang banyak nih cewek-cewek itu ya, pada jadi pejabat-pejabat tuh kebanyakan itu mukanya jangan dipercantik-cantik diri gitu ya, tapi lu nggak ngelihat keluh kesahnya perempuan nih, yang ibu-ibu nih, keluh kesahnya belanjaan sekarang naik semua, harganya naik semua, bayar sekolah ya kan.
Ah, dipikirnya itu. Terus kan banyak juga nih janda-janda itu di Indonesia tuh banyak banget janda-janda. Tidak semua janda itu punya keahlian ya, karena dulunya dia itu hanya yakin berumah tangga sama suaminya, bahwa akan menjadi istri yang patuh sama suaminya. Tiba-tiba suaminya dimakan kucing garong, dia tidak punya ilmu apa-apa untuk mencari nafkah ya. Nah itu yang harusnya dipikirin itu, pejabat tuh yang harus pikirin tuh, kasih edukasi mentalnya mereka ya tuh. Kadang-kadang sakit tau nggak dia, nggak tahu gimana harus berjuang sama hidup, sama mentalnya dia, sama beban, belum omongan orang itu yang ngebol gitu loh. Nggak tahu aja kan, ibu-ibu yang single parent sama kayak aku, ketika lo pulang kerja ya, pulang kerja lihat anaknya tidur, cuman ngeliatin wajah anak aja nangis nih, merebes mili air mata, berderai. Terus kalau orang bilang gini, mbak nggak pengen nikah lagi, boro-boro pengen nikah lagi, mau pacaran ya, otak kita lagi jalan sama laki, otaknya anak kita ngapain ya, lagi ngapain ya. Makanya aku heran kalau ada perempuan yang bisa ninggalin anaknya terus nikah lagi, otaknya ini ngendi ngono. Nah, seorang ibu kan dia ngerasain bagaimana dia anak itu dikandung, gimana dia dulu itu grunjel-grunjel waktu dia nendang-nendang di perut gitu kan. Ada nih yang aku urusin juga tuh, anak yatim 2 kan, cewek-cewek itu. Jadi suaminya tuh meninggal mau berangkat kerja, kecelakaan. Terus akhirnya pulanglah ke kampungku, ditaruhlah di mertuanya. Karena ya mertuanya orang biasa ya kan, mertuanya orang biasa. Dia pamitnya itu pamit kerja, tapi sampai sekarang anaknya udah mau 4 tahun ora ditilik-tiliki, kan asem memang. Hidung gue mau besar sebelah kayak mas, mau gak ono jahitane mas, upile kayak mas sampai ketok jero nih. Ya, ngomong meneh, mbak hidungnya ngopo kok iku ini kok jambu bol, gue komplain karo Gusti Allah, aja komplain karo aku. Emang aku mbok pitet-pitet dokter apa iki? Gitu. Kok bisa ya? Aku aja loh gak ketemu anakku sehari aja aku bisa nangis gitu. OP kan, iya ini operasi dulu, cari dokter sampai sekarang dokternya udah mati kali ya, nggak ada, rumah sakitnya juga nggak ada gitu loh. Sampai bingung aku di mana itu operasinya. Dulu bapak ibuku yang bikin pelan-pelan kali ya. OP mukanya kembar semua. Iya gini nih, alhamdulillah 9 saudara mukanya kembar semua, hidungnya mancung semua, bibirnya tebel semua, tinggi-tinggi tuh. Aku 9 saudara ya, cowoknya juga hidungnya kayak gini. Matanya, hidungnya tuh cowok-cowok juga begini, ini sekeluarga. Terus ponak-ponakanku yang masih kecil-kecil nih, masih bayi-bayi juga hidungnya begini-begini. Alhamdulillah. Gimana kalau suami diambil Tuhan, piye mbak, itu ujian mbak ya. Itu tuh yang harusnya diperhatikan juga sama pemerintah ya, yang janda-janda ini. Belum tentu janda-janda ini tuh punya keahlian ya. Kalau anaknya orang kaya warisannya banyak, kalau cuma warisin anak ya kan, sama beban hidup ini yang lebih susah. Makanya kalau orang bilang operasi, lihat itu videonya, ada keluarga gua 9 orang, satu keluarga mukanya begini. Tetangga aku kampung dari kecil aku hidungnya mukanya sudah begini. Endah Ayu komennya lucu. Edah turunan Arab loh mbak. Sopo aku ora, mbahnya aku dari bapakku tuh mungkin ada ya, tapi rambutnya agak ngombak, terus hidungnya mancung ya, kayak gitulah gitu. Kulitnya nggak terlalu putih, kuning, tapi kalau ibuku putih, kakakku di atasnya aku kulitnya putih. Coba berdiri ngapain, coba berdiri, duduk aja bikin kalian berdiri kan. Mbak aku tonggomu, nah kamu tonggoku katanya pada bilang nih hidungku operasi, mukaku operasi, deloken nih lo, kasih tahu kalau aku operasi apa enggak.
Salam santun Mbak, dari dulu cantiknya nggak luntur. Injih matur suwun. Pokoknya Sinta wanita muda keren abis asli. Terima kasih Ike Rahmawati 06, terima kasih banyak. Oh iya, acara apa? Acara yang sama Ibu Bupati ya? Yo dulurku wis ngerti nek dulurku, berarti muka aku dioperasi ora, coba dari dulu sampai sekarang kayak gini apa ora? Kalau sekarang lebih cerah ya dirawat. Operasi. Kenapa sih semua orang hidungnya mancung operasi, orang cakep dikit operasi? Dirawat, pakai duit. Nah, ya kan adikku sing cowok-cowok irungnya sampai mancung-mancung sampai dekok-dekok kene iki. Emang iso disubal kene nih. Nek irungmu subalan ki dingin-dingin enggak iso. Dingin-dingin enggak bisa nih. Di sini enggak iso ke subalan. Ngene langsung melengse. Nggak mau ngasih apa? Kalau kamu nyuruh berdiri, kamu nge-gift yang gede. Oh, Alexa, apa kabar kamu? Anak kamu udah gede dong sekarang ya? Apa udah nikah? Weh, wong Wonosobo yang ngerti subalan. Anting karo kalungnya ra duwe, aku ra seneng nggo kalung. Ya duwe, nek balik kampung tak enggo, ndak dibilang aku ndak susah. Wong apa ya senenge nanya umur 39 mau 40, ngerti ra? Mbaknya gede, anaknya umur berapa? Anakku umur 10 tahun. Pokoknya nek meh ndelok bapakku. Aku di Bali udah 4 tahun, ada anak lagi 8 tahun cowok dari bule. Weh, cocok kau tuh kawinnya sama bule, Kak. Cocok kau kawinnya sama bule. Ingat banget nih dulu aku main ke kosan dia masukin cowok. Ada yang ngerasain tidur begini tapi ini gini pernah? Aku pernah ngerasain. Pelakunya gua ngerasain tidur gini kan, nggak berani nengok kan. Tuh aku tuh aku suka sulit. Mbak, udah dibawa itunya. Aku bariki mau makan terus mau pedal dari jam 1 sampai jam 4. Itu manajernya Rosa ngajakin aku pedal. Itulah rezeki kan, pedal nggak bayar. Itu rezeki, diajak main tok, bawa badan aja. Aku kadang pergi ke Malaysia ditraktir gitu. Kalau kita baik sama orang itu ada aja rezekinya. Pedel. Oh, dengernya wedel po. Ku rambutku jeginggis ki lho, udah tumbuh kabeh kan, ngombak kabeh ku. Terus kalau kamu kenapa? Dipukul nggak kamu? Enggak. Aku berteman sama teman-teman tuh yang dulunya belum siapa-siapa sekarang jadi siapa-siapa, ya. Tapi nggak pernah aku ngemis-ngemis, tolongin aku dong, tolongin aku, nggak pernah. Aku berteman sama orang Surabaya itu orang kaya banget, yo. Mobil aja tinggal milih, tasnya tinggal milih, sampai bilang, Dek, pakai aja Dek, punya aku Dek, gini. Enggak lah Cek, mau. Aku wongnya gak seneng flexing nggak biar nih. Kalian tahu nggak, aku dikelilingin orang-orang kaya dari dulu. Wis tawari kon ning apartemennya. Adalah artis dulu tuh di apartemennya si temen aku itu, yang temanku udah meninggal.
dia bikin konten lah di situ, liputan sama wartawan ya kan, terus dia bawa tas-tasnya temennya aku itu. Aku ditawarin suruh milih, Dek pakai aja tas. Enggak, aku zaman dulu masih pakai elpong itu loh, masih tas itu doang yang 15 juta aja, merasa aku gede banget ya di kampungku itu, untuk sawah sak kotak weh. Terus aku ya punyanya itu aja, aku nggak senang disilih-silih uang itu, dipinjem-pinjemin orang. Pakai ini loh Dek, pakai ini loh, pakai tas kremes itu. Aku pakai itu ya setelah aku memang beli sendiri gitu loh, beli sendiri punya aku ya itu aja, dari zaman dulu aku punya itu aja itu loh. Aku nggak pernah suka minjem punya orang gitu. Terus kayak temen reseller tuh juga bilang ini, Beb nggak apa-apa, kamu taruh aja, kamu kan ada nih yang Birkin, taruh sini aja. Terus kamu tinggal pilih aja, pakai yang ini, pakai aja Beb, pakai aja. Oh enggak, aku nggak mau pakai punya orang, nggak mau gitu loh, nggak mau aku. Terus mobil tuh berapa kali orang nawarin, udah pakai aja Dek, pakai aja ini Dek, pakai aja ini. Iku mobil sport, nggak mau, aku nggak mau, orang seneng. Gak seneng flexing, aku beli apapun ya hasil leasing ya, orang popong loh. Tapi nggak mau flexing aku dari dulu. Beli apa ya karena aku mampu dan aku perlu gitu, bukan karena aku memaksakan diri tuh enggak gitu. Tapi aku dari dulu ya kalau dideketin laki nggak bisa ngasih apa-apa ya bye lah ya kan. Bye lah aku kalau laki nggak bisa ngasih apa-apa. Buat apa? Tidak di sana. Ingat, badan kita juga perlu dirawat. Kalau I love you gitu. Kalau di sini I love you, thank you. Menurut Ngana, perawatan dokter itu dibayar, harus bayar pakai duit. Badan tetap cakep itu, makannya juga harus dijaga. Gendut dikit kita olahraga. Emang olahraga gratis, beli alatnya, beli ininya. Kalau enggak kita ke gym bayar. Kok mau gratis, enak wong lanang-lanang. Kalau kata mani ada lagi nih, apa ya? Gitu. Terus ada lagi nih, mau nggak sebulan 50 juta? Tapi lo nggak bisa sampai, tanpa lo gue lebih dari itu dapetnya. Mohon maaf ya, bukan sombong gitu loh. Terus gue suruh makan hati, suruh ini, tidak di sana, tidak. Kalau lo mau mama gue bikinin gue usaha, mau gue. Iyalah, siapa dia? Emang bertatakan berlian tuh burung gitu. Aku gitu. Terus adalah gitu kan. Ini nanti aku mau naik jabatan ini. Lo pikir gue gila pangkat? Tidak di sana. Aku pernah dapet di atasnya lo. Emang bahagia? Tidak di sana. Terus kan kayak teman-teman aku ngajak pergi gini, udah pergi yuk gini-gini sama si ini sih, ngapain? Mabok doang, ngapain ngeracunin tubuh aku? Terus cowok-cowok itu duduk dengan kita bahagianya, bangga lah sama cewek cantik, ngapain kita? Nggak mau aku. Ya kan? Nggak mau aku. Ngapain aku ngeracunin tubuh aku? Pulang pusing, sakit badan, umurku udah nggak muda lagi, umur sudah usia bahaya. Terus kan kalau temen enggak, ngapain gue bilang gitu. Kalau dapet duit gue mau, kalau enggak gue. Ngapain ngeracunin tubuh kita? Kita sakit biaya sendiri, bayar asuransi sendiri. Ngapain tuh orang-orang nyuruh gue minum? Gue kalau mau minum, kalau nggak mau minum nggak usah dipaksa, gue bilang gitu. Aku kok begaul begitu, nggak usah paksa-paksa aku suruh minum. Kalau gue mau minum, nggak usah dipaksa. Gue nggak suka dipaksa-paksa orangnya. Gitu. Dibilang orang, gue suka sama cewek sombong kayak lo. Gue beli lo sombong lo. Berapa lo beli? Gitu. Ya kan? Biarin aja.
Iya kan, enak kali tuh cewek-cewek mah, cowok-cowok itu terus cuma mau mabokin kita, mau mabokin kita, terus seneng kali dia ngeliatin cewek-cewek cakep ini, untung banget ya. Ogah gue, ngapain kita ngeracunin tubuh kita? Kita ini udah tua, ngeracunin tubuh kita, pulang pusing, sakit kepala, Gue tuh dibilang orang bahwa gue kan cemuran. Menurut gue tuh mahal, ngerti gak? Itu cara gue menghargai tubuh gue. Ya, pulang gue anterin. Emang lo pikir gue nggak goblok apa? Gue udah tahu otak lu. Liatin kita ya kan? Pulang aja. Mau mampir dulu nggak, istirahat dulu nggak? Nggak pernah gue. Pulang aku. Aku drop dia di kantor. Lu pulang? Gue bilang mau pulang. Gue pulang. Gue nggak pernah mampir. Gue pulang. Beda ya kalau pacar kan. Kalau pacar kan beda. Tapi pacar itu juga harus ada faedah. Kalau nggak ada faedah buat apa? Pokoknya intinya gini, perempuan, lo datengin orang dalam hidup lo nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, mendingan lo buang, ya. Mending lo dibilang ini apa? Dibilang nggak laku, sok cantik, nggak apa-apa. Kalau orang yang mampu yang ini nggak bilangkan sok cantik, ya. Udah tenang aja. Ingat, makanan itu ada masa. Makanan itu orang punya selera masing-masing. Jadi nggak usah takut. Kok orang bilang gini, lo terlalu sombong, ntar lo nggak laku. Ingat, orang dagang aja sebelahan tuh ya, makannya sama-sama nasi padang, tapi orang punya rasa selera masing-masing, ngerti nggak? Itu tuh gatel juga itu gatel juga itu juga gatel itu. Semua orang-orang di DM-in, di follow DM-in itu. Mending aneh-aneh atau simpanan? Mending nggak dua-duanya. Kalau simpanan lo sebulannya bisa ngasih rumah, ngasih apa. Tapi harus di awal, karena laki-laki itu hanya janji-janji palsu. Jadi kayak aku dulu di awal, oke, nggak apa-apa, gue mau, tapi beliin gue rumah, beliin gue mobil, terus orang tua gue bulanannya gitu. Begitu udahannya udah gitu kan, udah lo mau pergi kita bosan juga, kita ya udahlah, kita kayaknya perasaan kita nggak berkembang gitu. Tapi kan nggak rugi, ponakan aku juga suka gini, aku boleh nggak suka sama ponakan kamu? Boleh, aku bilang gitu, tapi beliin rumah dulu gitu, beliin. Terus kalau sorry ya, terus bilang gini, cewek murahan banget sih itu cewek gini. Daripada lo cuma diboncengin motor Beat ya, terus lo diajak makan bakso, dibawa di semak-semak, bunting lah kau, nangis di pojokan, nggak mau. Kalau aku harus lihat-lihat dulu lah. Jangan mau terus pulang kelabing, mau bora anak-anak, dia mau gitu kan, dia mau bora itu cowok, terus abis itu mau cumi-cumi kita ya kan, siapa dia ya kan, kita lihat kerja apa dia, pulangnya naik mobil apa. Memang mata kita itu harus begitu. Nggak apa-apa dibilang sombong banget, emang harus. Ingat, orang punya selera makan masing-masing, ya. Semua itu orang bilang punya nasib beda-beda. Itu karena apa? Semua nasib bisa berubah dari apa? Prinsip hidup kita. Yang bisa ngerubah diri kita adalah prinsip hidup kita. Ya, benar. Jangan nyari di klub. Gue mah nggak suka. Kalau di klub gue, otak gue udah gue rusak. Laki itu dari mana? Ganti kancutnya nggak? Dari mana dia? Tahu-tahu dari habis main cabe-cabean terus mau sama kita. Gatel lah kita ini ya kan? Janganlah. Dia siapa gitu. Udah kurusak sininya, kurusak dulu otaknya, aku tuh udah kurusak gitu loh. Nanti kan kenalan ya, kita kenal di dance floor, lanjut handphone, terus kita cari tahu siapa ini dia, gitu say. Oh siapa dia? Oh anaknya siapa dia? Oh dia pulang naik mobil apa? Gitu say.
Dan cowok-cowok sekarang itu banyakan yang menjanjikan menikah ya. Itu cara cepat untuk mengambil hati. Ya. Maksudnya udah gantikan juga. Iya, aku tuh suka berpikir gini, ih cowok-cowok ini ya, gini, dia dari mana ya tadi ya? Ih, dari mana ya dia? Ganteng sih, semende gitu. Ganteng, badannya tinggi itu. Ganteng putih ya. Tapi dari mana dia tadi ya? Dari mana dia? Begitu. Terus dari mana dia ya? Ih, gembel gitu. Pulang kita aku pulang ya. Kita lirik dia pulang naik apa? Naik mobilnya apa itu? Punya temennya apa punya dia gitu. Tukeran lah nomor handphone ya kan, baru kita chat, kerja di mana, apa, semua komunikasi yang baik lah gitu ya kan. Bos mobil itu berarti pas deketin cewek-cewek. Ya dia aja kan pas nikah aja bilang sama aku, padahal istrinya udah hamil, udah nikah dan istrinya udah hamil, dia nggak bilang loh sama aku, nggak bilang istrinya ada istri hamil gitu. Aku di DM sama cewek, ada account lah gitu, itu ponak adik aku, mbak kasihan banget dia gini-gini, mbak kayaknya deket sama dia. Ya elah, aku bilang gue bukan kemarin sore, kalau gue percaya mah gue gila sama harta mah udah gue deket-deketin aja. Gue kan nggak gila-gila banget gitu, kayak ya gue lihat aja lah gimana tanggung jawab lo ke gue gitu. Kalau lo kaya, duitnya banyak, nggak ada royalnya ke gue mah aduh, itu nggak mempan buat gue. Cuman mau dipamerin, dipamerin hartanya gini. Itu mending kita nonton TV ya kan. Kok kita nggak merasakan itu, buat apa? Tidak, mending kita nonton TV. Kayak kita nonton media sosial, orang ini kaya ya gitu, tapi kita gak bisa memiliki, buat apa? Harus yang royal, yang pengertian, tanggung jawab ya. Cari laki gak perlu kaya-kaya banget, tapi kalau dia tanggung jawab, royal, hajar guys. Karena yang kaya juga belum tentu royal. Kayak kemarin nikah itu juga aku tanya, kamu punya tanggungan apa aja, sebulannya berapa gini nih. Pasti kawin bohong, banyak bohongnya. Pas kita udah kawin ternyata banyak bohongnya. Tidak di sana. Sudah gitu lagi ribut, jealous sama mantan suami gue. Mantan suami gue kan ada anaknya, transfer duit mau 20 juta, 10 juta, 5 juta. Kalau lagi ada rezeki suka ngirim 40 juta, itu kan berkelipatan. Berapa bulan dia nggak kirim, pas ada rezeki dia kirim kan aku gitu. Pantes apa kamu ada suami gini lah, kamu aja nggak nyukupin gitu loh. Kamu aja nggak nyukupin, masa kamu bahas mantan suami gue? Kecuali gue dihidupin dari mantan suami gue, itu kan ngidupin anaknya. Pokoknya terus udah gitu jealous ya, dia jealous, curhat nih sama perempuan terus bilang Sinta kan nggak cantik kan mantan gue yang pramugari, yang ini lemes sekali di laki ya kan. Terus telanjang dada, video callan sama perempuannya juga pamer tete. Gue bilang nggak usah curhat sama orang, nanti itu bisa jadi bumerang. Dipikir katanya gue jealous, kan geblek. Jadi udahlah, gue buang, bye ya. Itu berarti artinya cowok kere, ngerti? Langsung gue buang, bye. Langsung aku blok, nggak ada mau tahu lagi dia. Buat gue nggak penting, nggak ada di list kehidupan gue loh. Kalau lo orang pinter, lo someone ada di list kehidupan gue. Embarrassing. Bapaknya Arkan berarti nggak pelit, nggak pelit. Aku punya tas kremes, aku punya barang-barang brand itu, bapaknya Arkan selalu manjain aku. Gue nggak ngilang-ngilangin ya. Laki banyak, kalau nggak support buat apa? Betul banget. Mending melihara kucing daripada melihara laki ya. Belum tentu dia sayang tulus sama anak kita. Yang ada anak kita dibanding-bandingkan, ganteng kan anak gue kan. Bapaknya Arkan orang mana? Orang Garut. Dia kumlot, dia orang pinter ya.
Dia orang pinter. Terus tahu nggak, kan dia selesai sama aku udah langsung cari lagi kan, berarti memang ya sudahlah. Beda kalau orang pintar, orang berpendidikan tuh beda. Kayak mantan-mantanku yang kemarin-kemarin juga orang-orang bagus gitu, orang-orang bagus, orang berpendidikan, orang punya karir yang bagus gitu loh. Dibilang gue suka gue suka banding-bandingin dia, ya elah gue dibandingin sama pramugari mantan dia itu. Kan gue ngomong, lu gak usah banding-bandingin, lu pikir lu ganteng banget. Mantan-mantan gue yang deketin gue juga orang-orang gak sembarangan, bahkan all money aja deketin gue, ngelamar gue ya, karena ketuaan aja. Kalau gak ketuaan gue mau. Modal omongan, tidak Kisana. Bener, duit zaman sekarang tuh penting banget, dan nyari duit tuh gak segampang dulu lagi ya. Sekarang tuh uang 100.000 nyarinya susah tapi tidak berharga. Bener loh. Ya. Cinta itu awalnya memang kita mesti mandang fisik dulu ya. Habis cinta itu akan terus tumbuh tergantung dipupuknya pakai apa, pakai uang warna apa, warna abu-abu busuk atau warna merah, ya, atau biru agak hijau. Ya. Perasaan cinta itu nggak bisa lu bilang, lu sayang, I love you, muntah kungoh. Ngaca-ngaca dah, tidak ada yang nomor satu. Emang nggak ada yang nomor satu, nggak ada yang nomor satu. Tak bilangin ya sama cewek-cewek yang muda atau kita single parent, sama-sama single parent, kita kalau datangin orang dalam hidup kita nggak ada faedahnya, nggak ada kontribusi apa-apa dalam hidup kita, bye ya. Lo harus ngomong, gue janda, gue punya anak ya, kamu datang ke aku, kebutuhan aku sebulan segini, kamu pendapatan sebulan berapa, kira-kira kamu bisa bantu apa dalam hidup aku ya. Kalau nggak bisa bantu materi, bantu pola pikir, tapi dan dia tidak menambah beban hidupnya kita. Kalau datangnya dia menambah beban hidup kita, itu lo salah. Lo udah lepas dari kebebasan, lo nambah masalah. Cukup Mbak Yu, 100 cukup. Karena aku kan nggak boros. Tapi segitu aku bisa cari sendiri sayang. Ya kan? Terus laki-laki itu kadang-kadang merasa dia wah, makanya hidup itu apa adanya. Kalau apa adanya tuh nggak berat, nggak ada sesuatu yang mau ditutup-tutupin gitu loh. Kan semua orang itu, Mas, punya kewajiban, punya kemampuan masing-masing. Ya kalau gaji kalian UMR 4 juta, ya cari yang standarnya di situ gitu loh. Standarnya di situ. Jangan cari pasangan yang di atasnya ini, berantem. Kelihatan panik sekali di kehidupan. Mengapa jadi janda? Ya jadi janda itu satu, kalau kita nggak bahagia, nggak dihargain, ngapain kita bertahan? Emang hidup kita ini bergantung laki? Hidup ini tuh Allah yang ngatur, udah gitu aja. Plaza Semarang hadir, tuh orang Plaza dulu aku awal-awal itu 2007 ya ikut pemilihan Miss Celebrity. Saya vlog sama alisnya, iya kenapa alis aku ini tadinya botak, nggak ada ya, nggak ada bulunya sama sekali. Nah sekarang ini aku kasih hair tonic yang ada di sini, tumbuhlah rambut-rambut ini Kau lihat nih sekarang ada rambutnya semua. Ya dirimu juara 1 tuh kan. Aku tuh ikut lomba. Aku lomba dulu tuh ikut lomba. Nggak pernah aku jadi
kayak sekarang tuh terus gue ujuk tuh enggak. Aku ikut lomba. Dulu beli Infocruise dolar berapa kak, kayak 16.000 berapa gitu loh sekarang. Aku belum lihat lagi, belum cek. Hair tonicnya apa, mau gue jual juga lama-lama itu ya, hair tonic ya. Jadi gue tuh dulu nggak punya rambut sayang. Kalau alis itu yang nyelirit bulan, yang kayak bintang itu, yang nyelirit gitu, kayak bulan di tanggal 1 itu, ngerti? Alisku nggak ada bulunya. Akulah sulam tahun 2012 nih, 2013 aku sulam. Terus sekarang kalian mau lihat nggak, tumbuhlah bulu-bulu ini tuh, segitu banyaknya tumbuh bulu aku. Jadinya kereng, ngerti ora? Kereng. Terus kowe ngerti rak rambutku kene biyen. Rambutku sini nih gak ono rambut ini, sekarang nih lagi tumbuh rambut di sini. Sini lagi tumbuh rambut. Jadi diam aja dulu ya, diam aja dulu. Nanti kalau ada waktu gua sulam, gue buang sulamnya, rambut alisku cantik, nggak pakai apalagi nama sulam-sulaman lagi ya. Udah diam aja. Bos mobil itu polisi juga, iya ya kayaknya, aku nggak tahu juga sih. Iya. Pakai apa mbak? Pakai hair tonic Cina punya, mau nggak? Duh mas, kayak ngerti rak, nek jalan karo bojone wong iki koyo wong bawa narkoba. Dibawa takut ditangkep ya, diumpetin takut digrebek, hidupnya nggak tenang. Hidupnya nggak tenang, ngerti? Rak koyo nggawa narkoba. Dibawa takut ditangkep, diumpetin takut digrebek, ngerti? Apa ya, Java apa gitu. Tenan itu yang aku bilang, makanya kalau teman-teman suka ketawa kan. Teman-temanku suka gitu. Aku punya Duda apa punya orang, kalau Duda ya gas lah, aku suka gitu kan, tak gitu. Kalau punya orang aduh takut aku. Ya kan? Mau ditinggalin wis nyanduk gitu loh, ya kan, bojone wong. Nah aku sih dulu tak tinggalin 3 tahun kedua tuh mau tak tinggalin, tak gelem. Tahun ketiga tak tinggalin, hari pisah, ngamuk mobil bani disobek ngono, kayak di ngono lho, kayak banget anceman. Nek cewek-cewek sekarang kan dengan bangganya, oh aku simpenannya ini. Bodoh kalian tuh ngomong-ngomong. Iya, jadi dulu ada juga nih ya, tahun 2022 itu ada cowok tuh deketin aku. Duda secara sah, secara negara KTP-nya kan Duda itu tenan. Jebule dia udah punya istri siri tuh, janda, anak 2. Tak pasang fotonya di Instagram tuh nggak nyampe 20. Pokoknya malam tuh pergi gitu, story gitu, langsung di DM orang aku. Tapi emang laki-laki tuh kadang-kadang gendeng juga ya kan, gendeng edan gitu. Telepon bertiga, akhirnya telepon bertiga, dia bilang gini, boleh lah izinin aku nikah sama Sinta Bahir, semua hartaku kasih kamu. Kok bayangin nggak? Aku juga perempuan doyan duit tapi nggak gila, ngerti rak? Kalau itu posisinya di aku ya, lo dikawin siri terus punya anak, berharap dikawin ya, masih duda ini ya, berharap dikawin, kok malah ketemu orang baru yang mau dikawin, rasanya gimana? Akhirnya si perempuan itu bilang gini, mbak, aku tahu mbak Sinta orang baik, pasti mbak Sinta nggak akan menyakiti. Oh iya mbak, saya mah tahu, makanya kalau saya gila mbak, lagian mbak nggak punya apa namanya, nggak punya surat nikah, aku nggak salah juga gitu loh, tapi kan aku sebagai perempuan nggak mau jahat juga gitu, nggak mau aku gitu. Kalau itu berbalik sama diri saya nggak mau, tak gitu. Itu bener-bener kita teleponan bertiga, coba preskon bertiga gitu, terus dia membuktikan kalau dia cinta sama aku, mau ngedan memang. Wong lanang kan kadang-kadang logikanya nggak jalan. Nah wes ini cuma pikirannya seneng aja, nafsu tok ya kan. Telepon bertiga cuman bilang gini, sudah pokoknya semua rumah, mobil, semua hartaku, ku kasih uang kamu 5M, yang penting aku boleh nikah sama Sinta Bahir. Udah gila kali ya. Terus habis itu selesai nih,
selesai teleponan si ceweknya tuh WA aku. Akhirnya apa, aku bilang, Mbak, aku memang suka, udah terlanjur suka, tapi aku bukan perempuan jahat, aku bilang gitu. Aku mundur, Mbak. Aku bilang, tenang aja, Mbak. Aku gini, ya udah Mbak Sinta yang harus menghindar ya. Aku menghindar, aku blok. Akhirnya temennya dia nyari-nyari gue kan, ke temen aku. Nyari-nyari aku. Tapi sudahlah, ya. Kau mikirin duit, kau serakah, kau jahat sama orang, hidup lo nggak berkah, ngerti? Terus akhirnya apa? Ya kan, makanya kalau orang bilang ngerebut suami orang, buktiin, jangan cuma ngomong, jangan cuma nulis, buktiin ke gue ini public figure. Lu tinggal viralin, selesai, kirim foto nih dia menikah sama laki gue, dia simpenannya laki gue, selesai. Ya kan? Udah, nggak usah lu nulis ngatain gue, nggak usah. Ada bukti nih, dia jalan sama laki gue, gini fotonya, selesai, ya kan? Jangan cuma ngomong doang. Kok laki kau yang gatel, gue yang nggak terima ya sudah. Nah caranya apa, buktinya? Andai kan chat-chatnya gue gatel atau apa, nah itu ya, itu lo viralin. Kalau lo cuman kata orang lo gini, yang dulu gue kawin sama gue aja orang tuanya keluarganya aja diem baik, kok yang berisik lu pada. Enggak lagi syuting. Jadi ada yang aku tiba-tiba jadi duda, tapi memang secara suratnya itu duda, secara KTP-nya ada, surat dudanya ada, tapi dia sudah menikah siri dengan orang gitu loh. Janda anak 2. Coba kalau itu janda itu posisinya di aku tuh selalu memposisikan perempuan itu aku. Kalau itu nasibnya aku gimana? Gitu loh. Lo udah nunggu berharap dikawin, tahu-tahu nggak dikawin ngono. Piye coba? Akunya juga suka sama cowok itu, udah suka, tapi kan aku nggak mau jadi perempuan jahat gitu loh. Aku jadi takut kenal duda, Mbak. Ya nggak apa-apa, Mbak. Duda itu juga harus dicek, semuanya harus dicek, ya dicek. Terus kadang-kadang kita tuh harus tanya orang, itu perlu nanya orang, itu perlu. Dia cerai, apalagi perempuan-perempuan nih, kita harus tahu dia cerai sama istri pertama itu karena apa karena kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah sorry ya, dia judi, dia mabok-mabokan, atau dia apa, ada hal-hal yang tidak baik. Kita perlu tahu dari orang-orang, dia tinggal di mana. Kita sekali-kali kita harus suruh orang untuk nyari tahu dia tuh kebiasaannya apa, itu perlu gitu loh. Jangan sampai kita yang jadi korban berikutnya gitu. Nek cewek sekarang bahkan butuh ngaku-ngaku ya kan, meteng neng jobo ya nggak dengan pedenya ngaku gua hamil anaknya dia gini-gini. Aku loh orang laki dikawin, aku dikawin pengen banget dia aku hamil aja, aku nggak mau. Aku minta pisah, aku mau bebas, aku mau cari suami yang single, aku mau bebas gitu. Namanya laki-laki udah cinta, udah aku bisa lakuin ini itu, pokoknya kamu mau apa gini itu laki. Begitu udah punya anak, emang bisa bagi waktu pas hari besar, lebaran, terus liburan, bisa? Nggak bisa ya, nggak bisa. Jangan cuma mikirin duit untuk hidup sekarang. Kalau ketika lo punya anak, nasib anak lo, pikirin mental anak lo. Terus nama anaknya cuma di situ nama ibunya doang, nggak ada nama bapaknya, tapi tahu sosok bapaknya. Sedih nggak? Berarti lo sebagai ibu jahat sama anak-anak. Lo cuma mikirin kesenangan sendiri, ego. Kalau aku mau punya anak, secara yuridisnya harus jelas. Ya, keluarga gue harus tahu, secara yuridis harus jelas. Ketika nanti kita nih umur nggak pernah tahu, ya di perjalanan kita ada yang cerai, ada yang meninggal, ya. Tapi anak-anak itu kan butuh surat-surat itu sampai dia nanti ke depan, sampai dia tua itu butuh surat-surat itu. Kita nggak bisa kasih harta, tapi kita bisa setidaknya mental anak ini, ada bapaknya, ada nama bapakku, suratnya jelas, itu ngerti nggak? Kadang kan orang nggak mikir, cuman mikir happy-nya aja, mikir senengnya. Sekarang kita masih muda, seneng. Hidup nih anak kita tuh mau berapa tahun ke depan, dia mau jadi apa,
Itu yang harus dipikirin. Jangan cuma mikirin duit, mikirin duit, mikirin duit. Itu. Nggak apa-apa, lebih baik kosong dulu daripada nanti dapetnya yang salah, ya. Itu. Terus aku aja nih dulu ya, menjadi second wife nih, gue kasih tahu. Emang gue nggak pernah, karena di perjanjian jam 12 dia harus pulang. Lagi enak-enak tidur, suami kita pulang. Lu nggak nangis depan pintu? Gue nggak kuat, ya Allah, gue nggak kuat. Lama-lama, karena kan kita udah cinta lama-lama gitu ya. Bayangin kalau itu anak kita yang ngomong, mami, kenapa papi harus pulang? Kenapa papi nggak sama kita? Lu mau duit lo banyak, mau rumah lo. Gue bilang gue nggak mau. Gue harus punya anak dari laki-laki yang bener, bapaknya ini pendidikannya bagus, terus keluarganya jelas, statusnya jelas, surat menyuratnya jelas, ya. Itu aku. Duit bisa dicari, say. Kalau orang bilang anak tuh nggak bisa memilih dilahirkan dari keluarga seperti apa, rahim seperti apa. Tapi kita sebagai seorang ibu, kita harus pintar memilih anak kita ini lahir dari bapak siapa, keturunan gimana, surat menyuratnya itu gimana. Itu yang harus dipikirin, ngerti nggak? Ya. Jangan cuman mikirin duit. Lah kalau anaknya pengen ketemu bapaknya nggak bisa, ya. Terus begitu minta surat, tahu bentuk bapaknya ada, tapi nggak bisa, nggak ada nama bapaknya di akte kelahirannya. Kasian kan? Aku tuh orangnya semua tuh dipikir. Kadang-kadang pada bilang ya, lo mah terlalu jauh mikirnya. Iya, emang aku bilang gitu. Aku bersyukur dididik sama orang tua gue tuh, dididik dengan yang keras gitu, bahwa perempuan harus punya harga diri yang tinggi. Lo bisa menghargai diri lo, itu akan dihargai oleh laki-laki. Kalau laki-laki nggak menghargai lo, pasti dia akan cabut. Kalau nggak satu frekuensi, dia pasti akan pergi dari hidup kamu. Kok dibilang sok cantik lo, sombong, sok jual, nggak apa-apa, itu cara gue gitu. Berarti ya, kalau lo bilang gue sok cantik, sombong, berarti lo nggak mampu gitu. Udah biarin itu, pergi klub nih sama temen, minum dong. Nggak, aku minum air putih aja. Aku minum air putih di gelas, minum air putih. Kenapa? Ngapain gue ngeracunin badan gue? Kalau dapet duit, oh iya nggak apa-apa gue minum, kalau nggak gitu. Biarin. Sombong, iya harus. Terus gimana kalau ada cewek ditipu, bilangnya duda, udah siri lah, kok udah punya istri, gimana? Ya, itu juga pernah terjadi sama aku. Jadi kenapa aku bisa ngomong kayak sekarang ini, ya, bisa ngomong begini, itu pengalaman-pengalamannya aku yang aku share ke kalian. Yang tadi aku bilang, sampai semua cowok tuh kalau deket sama aku, gue liatin surat cerai lo ada nggak, apa tuh namanya, KTP lo tuh cerai hidup kan, cerai hidup ada cerai mati gitu. Aku lihat gitu. Habis itu aku baru cari tahu dari orang-orang, gitu. Jadi cewek jangan mau nikah siri rugi. Oh tergantung. Kalau sekarang udah janda ini ya, kalau dapetnya duda pun aku sekarang lihat dulu orangnya. Daripada kita dosa, nikah siri dulu aja gitu. Tapi kita dengan syarat ada perjanjian gitu loh, ada perjanjian. Jangan bodoh juga, lo tetap nafkahi gue gitu. Emang nggak ada apa surat perjanjian? Hah? Kita nggak bisa ke KUA, tapi kita bisa pergi ke notaris kan, gitu. Kita bisa pergi ke notaris kan gitu. Aku kalau bisa harta, mau harta laki itu lebih banyak, aku tetap bisa harta.
Saya nggak punya KTP. Gimana ya? Saya tanya punya ID gimana? Iya, sekarang itu ya, yang pergi ke KUA aja banyak yang ditipu. Sekarang lebih baik perempuan-perempuan pergi ke notaris. Kalau lo udah apalagi sudah mapan, sudah punya harta, pisah harta. Karena banyak teman-teman aku yang berpikir, udahlah mau ibadah, mau apa. Kan kita nggak pernah tahu datangnya orang dalam hidup kita itu dia tulus apa enggak. Emang kita bisa baca? Yang tetap aja yang rugi perempuan mau nikah siri, iya, tapi makanya dari awal tuh lihat tanggung jawabnya, ya, tanggung jawabnya. Mbak nggak takut dinyinyirin teman-teman lain? Enggak. Terus aku suka bilang gini, hari gini lu jangan cinta-cintaan deh, jangan baperan. Hari gini mah mendingan biarin aja, seolah-olah kita ini mencintai dia tapi kita ini nggak cinta sama dia. Iya betul Kak, nikah siri nggak apa-apa, realistis, jangan mau dibohongin, berkedok ibadah. Ih betul sekali. Iya ini itu perempuan harus pinter-pinter ya. Kau bisa pergi ke notaris, kau punya teman notaris. Hitam di atas putih. Tapi dilihat dulu juga tanggung jawabnya dia, bisa ngasih nafkah enggak. Kalau cuma nafkah batin doang, banyak alat-alat dijual tuh. Ya, di keranjang kuning juga banyak. Ngapain lo